Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 36. Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, "Apakah kamu sudah makan malam? Karena kamu sudah datang, mari kita makan malam bersama." Ini. Li Liping ragu-ragu. Adalah murid pemuda ini? Mu Qingping berkata sambil tersenyum. Ya. Aku sudah membuat banyak hidangan sayur. Jika Bos Li dan ketiga guru tidak keberatan, mari kita makan malam bersama. Kamu menjadi guru privat putriku, dan aku sangat berterima kasih untuk itu. Jadi, anggaplah hidangan ini sebagai caraku mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Li Liping mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kami dengan hormat menerima undangannya. Gu Yin berlari pelan ke arah Tang Xiu sambil meraih tangannya dan berkata sambil menyeringai. Guru, saya baru menyadari bahwa saya menjadi sangat pintar. Saya telah mempelajari banyak materi di dalam buku teks sendiri, dan saya dapat mengingat semua pengetahuan yang diajarkan oleh ketiga guru itu kepada saya. Sambil tersenyum, Tang Xiu membelai kepala kecil Gu Yin dan berkata, Bagus. Sebagai hadiah, guru akan memberikan 1 set kertas ujian setiap bulan untuk mengevaluasi kecepatan kemajuanmu. Gu Yin menurut sambil menyeringai. Setelah makan malam, Tang Xiu membawa Yuan Chuling dan Cheng Yannan ke ruang konferensi. Ia memberitahu mereka berdua untuk meninjau sendiri terlebih dahulu sambil menunggu Xia Wanfen dan Li Xiaoqin tiba. Kemudian, ia pergi ke kamar Gu Yin di lantai 2. Ketika ia melihat seorang guru setengah baya masih mengajar Gu Yin, ia menoleh ke Li Liping untuk menyelesaikan pengaturan dan kemudian berbalik untuk berjalan keluar pintu. Di ruang tamu, lantai 1. Tang Xiu dan Li Liping duduk di sofa, menikmati teh harum yang disajikan Mu Qingping. Namun, Tang Xiu benar-benar bingung apakah ia harus menangis atau tertawa, karena ia dapat merasakan dengan jelas bahwa di koridor, Yuan Chuling dan Cheng Yannan sedang menatap ke arah ruang tamu dengan ekspresi curiga di wajah mereka. Terlebih lagi, mereka jelas mencoba menguping pembicaraan antara Li Liping dan dirinya. Tuan Tang, ini adalah rencana pengajaran yang telah kami buat. Awalnya, kami ingin memberikannya kepada Anda kemarin. Namun, karena kami tidak dapat menghubungi Anda, saya sendiri yang datang ke sini hari ini. Li Liping menyerahkan sebuah map dokumen dan berbicara dengan suara lembut. Tang Xiu mengambilnya dan membaca rencananya. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, Saya tidak punya pendapat mengenai rencana pengajaran yang Anda rumuskan. Lagi pula, guru-guru ini bagaimanapun juga adalah guru. Yang ingin saya tanyakan adalah, bagaimana kemajuan studi Yin? Apakah dia bisa beradaptasi dengan kursus pembelajaran intensif ini? Li Liping tersenyum paksa dan berkata, Jika kita belum berbicara dengan Ibu Yin, kita benar-benar tidak percaya bahwa dia hanya bersekolah sampai kelas 2 SD sebelumnya. Dia terlalu pintar. Meskipun saya tidak dapat mengatakan bahwa saya telah melihat puluhan ribu anak atau bahkan kurang dari itu, tetapi saya tidak pernah sekalipun melihat anak secerdas dia. Kecepatan belajarnya sangat cepat, bahkan guru les kami hampir tidak dapat mengimbangi ritmenya. Dengan senyum bahagia dan puas, Tang Xiu berkata, Kalau begitu, aku dengan tulus berterima kasih kepada semua rekan guru dari perusahaanmu. Namun, berbicara tentang rasa terima kasih, aku baru ingat bahwa aku belum pernah mengungkapkan rasa terima kasih itu dalam praktik. Tolong sebutkan biaya untuk layananmu. Aku akan mentransfernya kepadamu sekarang. Li Liping berkata, Setiap bulan, masing-masing dari 3 guru les kami akan dibayar 20.000 yuan, jadi totalnya adalah 60.000 yuan per bulan. Mulai sekarang hingga 1 September adalah 3 bulan, jadi total biayanya adalah 180.000. Bagaimana menurut Anda harganya? Tang Xiu berkata cepat. Tidak masalah, asalkan bimbinganmu bagus, aku juga tidak keberatan dengan harganya. Tak lama kemudian, Tang Xiu mentransfer 180.000 yuan melalui ponselnya ke rekening bank Li Liping. Li Liping berdiri dan berkata sambil tersenyum. Tuan Tang, karena kita sudah selesai membahas masalah ini. Kita akan bertemu lagi setelah kita mendapatkan hasil prestasi belajar anak ini. Baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda lagi dan pamit. Tang Xiu mengantarnya ke pintu, memperhatikannya menghilang di gerbang halaman. Kemudian, dia menoleh dan berkata dengan ringan. Hei,
Apakah kalian berdua sudah cukup mendengar? Keluar sekarang. Dengan ekspresi terkejut, Yuan Chuling dan Cheng Yannan keluar saat Cheng Yannan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Xiu, bagaimana kau tahu kami diam-diam menguping? Apakah kau memiliki mata sinar X? Atau kemampuan pendengaran yang luar biasa? Tang Xiu membentak. Aku punya detektor 360 derajat tanpa sudut mati. Bisa dibilang aku juga punya mata sinar X, mengenakan pakaian atau tidak, semuanya sama saja di hadapanku. Pergilah ke neraka. Wajah menawan Cheng Yannan memerah saat dia mengumpat. Setelah itu, dia dengan malu-malu berbalik dan berlari ke ruang konferensi. Melihat punggung Cheng Yannan yang menghilang, barulah Yuan Chuling berbalik dan menatap Tang Xiu. Dia mengangkat ibu jarinya dan memuji. Sungguh menakjubkan. Kakak tertua, mengapa aku belum pernah melihat kefasihan dan kecerdasan yang luar biasa sepertimu sebelumnya? Tang Xiu berkata sambil tertawa. Sama. Begitu juga aku, belum pernah melihat bahwa kemampuanmu mencium pantat telah mencapai titik kesempurnaan sebelumnya. Berhentilah bicara omong kosong, oke? Dan cepat kembali ke ulasanmu. Guru Han telah mengeluarkan dekrit untukku bahwa akan dianggap sebagai kegagalanku jika hasilmu dalam ujian masuk perguruan tinggi hanya pas-pasan. Aku berjanji padamu, aku akan memenuhi harapanmu. Setelah mengetahui bahwa orang tuanya hanya bercerai secara pura-pura, Yuan Chuling telah berubah. Ia kini jauh lebih termotivasi untuk belajar. Ditambah dengan metode khusus yang diajarkan Tang Xiu, semangatnya pun meningkat sepenuhnya. Di rumah sakit medis China Star City. Di dalam bangsal VIP, Su Shangwen dan istrinya, Zhang Meiyun, berdiri di depan Su Lingyun sambil memandang Su Lingyun diranjang dengan tatapan merendahkan dan penuh ejekan. Mereka awalnya telah mempersiapkan rencana untuknya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bahkan Tuhan pun melihat bahwa dia hanyalah pengganggu, memberinya kemalangan yang tidak terduga. Adik kecil, bukankah aku sudah bilang padamu? Bukankah kau juga sudah dewasa? Kenapa kau bahkan tidak bisa membuat semua orang terbebas dari kekhawatiran? Dan lihat apa yang terjadi padamu sekarang. Kau ditabrak orang lain dan terluka? Aku baru saja pergi ke restoranmu dan melihat restoranmu dirusak oleh seseorang. Dan melihatmu sekarang, aku yakin kau telah menghabiskan banyak uang untuk dirawat di rumah sakit ini. Mengingat situasi keuanganmu, aku khawatir kau bahkan tidak punya banyak uang untuk merenovasi restoranmu, kan? Su Shangwen berbicara dengan nada sarkastis yang kental dan kuat. Dengan ekspresi tawa sinis, Zhang Meiyun juga berkata. Benar, awalnya, Shangwen mendatangimu, ingin meminjam uang. Kamu bilang kamu hanya punya 100.000 yuan. Dan melihatmu sekarang, kondisi lukamu cukup parah dan aku tidak tahu dewa mana yang telah mencurahkan berkah kepadamu, bahkan membuatmu tinggal di bangsal mewah ini. Tentunya kamu harus menghabiskan banyak uang setiap hari. Jika kamu tidak punya uang untuk merenovasi restoranmu, kurasa sebaiknya kamu mengalihkan kepemilikan restoran itu kepada kami. Tidak masalah jika kamu tidak punya tempat untuk dituju. Ngomong-ngomong, setelah kamu pulih, kamu bisa memasak untuk kami di restoran dan kami akan membayarmu, 2.000 yuan, itu jumlah yang cukup besar, kan? 2.000 yuan? Dengan ekspresi sedih, Su Lingyun menatap kakak laki-lakinya dan istrinya di depannya, merasa tertekan seolah-olah dia berada di atas bantalan jarum. Sudah bertahun-tahun yang lalu dia tahu bahwa kakak laki-lakinya dan istrinya tidak menyukainya. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak tahu malu. Tetapi bahkan dalam mimpinya dia tidak menyangka bahwa mereka akan tidak tahu malu sampai ke titik ini. Dan menilai dari permintaan mereka sekarang, bukankah itu sama dengan penjarahan? 2.000 yuan mungkin tampak cukup banyak. Namun, gaji staf biasa di restorannya bahkan lebih tinggi dari ini. Keluar. Su Lingyun memang berpikir untuk mengusir mereka. Namun, sekarang dia masih terluka. Dia tahu bahwa meskipun dia bangkit, dia tidak akan bisa menjadi lawan mereka. Ekspresi dingin terpancar di wajah Su Shangwen saat dia menatap Su Lingyun dan mengejeknya. Su Lingyun, kamu benar-benar tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Aku bisa memberimu sejumlah uang jika kamu mengalihkan kepemilikan restoran kecil itu kepadaku. Uang itu akan cukup untuk membuat seorang janda dan anak yatim piatumu hidup dengan tenang. Namun jika kamu keras kepala seperti ini, kamu harus menanggung penderitaan di masa depan.
Su Lingyun sangat marah. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya uang? Dari mana kamu bisa memberikannya kepadaku? Su Shangwen berkata, aku tidak punya uang sekarang. Tapi aku bisa meminjamnya. Tentu saja, aku akan memberimu uang setelah aku mendapatkannya. Apakah menurutmu aku akan berbohong padamu? Kamu tidak tahu malu. Su Lingyun sepenuhnya yakin bahwa Su Shangwen tidak akan pernah memberikan uang itu kepadanya di masa mendatang, bahkan jika dia mengalihkan kepemilikan restoran kepadanya. Dia jelas-jelas memerasnya. Dia memanfaatkan kelemahan emosionalnya. Sudah berkali-kali dia melihat Su Shangwen melakukan ini. Dia memang baik hati, tetapi bukan berarti dia benar-benar bodoh. Karena dia tahu betul seperti apa sifat dan kepribadian kakak laki-lakinya. Dua tamu, pasien perlu istirahat, saya minta kalian berdua pergi dulu. Ucap perawat yang ada di sana. Zhang Meiyun menatap perawat itu dan memarahinya dengan marah. Urus saja urusanmu sendiri. Ini masalah keluarga kita. Apa kamu punya hak untuk ikut campur? Cepat pergi dan jangan bicara apapun lagi. Perawat itu menjadi marah dan berkata, apa katamu? Kalau kamu tidak pergi, aku akan memanggil petugas keamanan rumah sakit untuk datang ke sini. Zhang Meiyun berkata sambil mencibir. Mau mengujiku dengan memanggil petugas keamanan? Percaya atau tidak, wanita tua ini tidak akan diusir. Aku bahkan bisa membuatmu kehilangan mangkuk nasimu. Orang tak berguna sepertimu hanyalah orang tak berguna yang tidak berguna. Jika kau memberimu muka yang kecil, kau akan menjungkir balikan surga. Su Shangwen juga berkata dengan dingin. Menurutmu siapa dirimu? Mencampuri urusan keluarga lain itu penting? Aku dengan sopan menyarankanmu untuk pergi saja, kalau tidak, kamu akan menghadapi konsekuensi yang tidak dapat kamu tanggung. Perawat itu telah mendengar tentang masalah yang dihadapi Su Lingyun. Dia juga telah melihat Tang Xiu dan jelas tahu bagaimana presiden rumah sakit sangat mementingkannya. Jika dia tahu tentang masalah ini, mungkin dialah yang akan dihukum. Oleh karena itu, dia mengabaikan ancaman Su Shangwen dan Zhang Meiyun. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ruang keamanan rumah sakit. Baiklah. Aku akan segera ke sana. Telepon dijawab oleh Kapten Keamanan, Chen Tao. Perawat itu menutup telepon dan berkata dengan marah. Saya sudah memberitahu pihak keamanan rumah sakit. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda akan diusir saat itu juga. Su Shangwen dan Zhang Meiyun saling pandang dengan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Namun, bagaimanapun juga, Su Shangwen tetaplah bos Shangwen Real Estate. Meskipun banyak teman-temannya sekarang menjauhinya, tetapi beberapa orang, seperti wakil presiden rumah sakit medis Tiongkok ini masih merupakan kenalannya, dan dia masih dapat menghubunginya dan meminta bantuan. Halo, Pak Tua Liu. Saya Su Shangwen dari Shangwen Real Estate. Bagaimana pekerjaanmu di rumah sakit? Saya akan mengajak adik iparmu untuk menjenguk adik perempuan saya yang dirawat di bangsal departemen rawat inap Anda. Namun, karena saya bertengkar kecil dengan adik perempuan saya karena masalah keluarga, perawat rumah sakit Anda bahkan berani mempermalukan kami, dia bahkan memanggil petugas keamanan untuk mengusir kami. Maaf merepotkan Anda. Saya akan menunggu di bangsal VIP ini. Ah, benar, nomornya adalah Bab 149, jauh lebih kuat. Su Shangwen mengakhiri panggilan dan menatap tanda nama perawat dengan dingin, lalu berkata, jika kamu meminta maaf dan patuh keluar sekarang, aku akan menganggap tidak terjadi apa-apa. Aku bahkan akan mengucapkan beberapa kata yang baik ketika temanku, wakil presiden datang. Kalau tidak, kamu akan berkemas dan diusir. Mengandalkan kekuatan yang berwenang? Perawat itu adalah orang yang jujur dan murni. Melihat Su Shangwen telah menelepon wakil presiden, dia langsung menjadi marah. Dia tidak percaya bahwa wakil presiden rumah sakit akan memiliki kekuasaan lebih besar daripada presiden. Dia melangkah cepat ke pintu sambil berdiri di koridor dan berteriak. Direktur! Direktur, apakah Anda ada di dalam? Ada orang yang membuat masalah. Kantor Direktur Departemen Rawat Inap hanya dipisahkan oleh 3 bangsal dari kantor Su Lingyun. Karena kantornya sekarang sudah dibuka dan dia sedang menata ulang dokumen-dokumennya, wajahnya langsung berubah ketika mendengar teriakan dari luar dan bergegas keluar dari kantornya dengan langkah besar.
Perlu diketahui bahwa ini adalah bangsal VIP. Orang-orang yang bisa tinggal di sini adalah orang-orang kaya dan berkuasa dengan status sosial yang tinggi. Jika terjadi kecelakaan di sini, dia tidak akan sanggup. Apa yang telah terjadi? Saat melihat perawat itu, wajah Direktur Departemen Rawat Inap berubah drastis. Dia mengenal perawat ini. Dialah yang bertanggung jawab merawat Su Lingyun. Perawat itu berkata dengan keras. Direktur, ada orang yang membuat masalah di bangsal pasien. Saya sudah meminta mereka pergi, tetapi mereka malah mengancam saya. Mereka sangat arogan dan bahkan bersikap mendominasi di hadapan saya. Dia juga menelepon wakil presiden rumah sakit Liu untuk memecat saya. Tolong bantu saya dan berikan saya keadilan. Mereka menindas pasien dan saya. Ekspresi marah terpancar di wajah direktur. Meskipun para pembuat onar itu telah memanggil wakil presiden, tetapi dia sama sekali tidak takut. Siapa yang melindungi Su Lingyun? Presiden. Jika orang bertanya siapa yang memiliki otoritas tertinggi di rumah sakit medis China Star City, maka orang itu tentu saja presiden. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang gegabah dan juga bukan orang yang tidak punya otak, dan dia tidak ingin menyinggung wakil presiden begitu saja, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor ponsel Presiden Li Hongji. Siapa yang bicara ini? Suara Agung Li Hongji keluar dari telepon. Presiden, saya Xiao Wang, Direktur Departemen Rawat Inap. Saya punya hal penting untuk dilaporkan kepada Anda, jadi saya perlu mendengarkan pendapat Anda. Kata Direktur Departemen Rawat Inap. Apa yang terjadi? Tanya Li Hongji. Direktur dengan cepat menjawab. Presiden, saya baru saja menerima laporan, beberapa orang telah membuat masalah di bangsal VIP kami. Mereka tampaknya memiliki latar belakang karena dia bahkan berteriak bahwa dia dapat memecat perawat kami. Selain itu, dia juga menelepon wakil presiden Liu. Bagaimana menurut Anda? Li Hongji menjadi marah. Menyebabkan masalah di rumah sakit? Tidak peduli apakah dia kaisar atau bukan, aku, ayahmu, tidak akan peduli padanya. Apakah kamu sudah memberitahu keamanan? Panggil mereka untuk segera ke sana dan menanganinya. Baiklah. Direktur Departemen Rawat Inap dengan senang hati menurutinya. Kemudian, matanya berputar dan berbicara sekali lagi. Presiden, saya akan melaksanakan perintah Anda. Tapi bagaimana dengan wakil presiden Liu? Aku akan meneleponnya, kata Li Hongji dengan nada lesu. Direktur itu segera berkata. Saya benar-benar minta maaf karena telah merepotkan Anda, Presiden. Ah, benar, orang-orang itu membuat keributan di bangsal Su Lingyun. Baiklah, aku mengerti. Li Hongji menutup telepon dengan tidak sabar. Saat dia mengetik nomor wakil presiden Liu, wajahnya tiba-tiba berhenti dan sebuah wajah muda tiba-tiba muncul di benaknya. Su Lingyun? Bukankah dia ibu Tang Xiu? Li Hongji tiba-tiba berdiri. Dia bahkan tidak peduli untuk memanggilnya lagi saat dia bergegas dengan langkah besar menuju pintu kantor. Di dalam bangsal VIP Departemen Rawat Inap, Su Shangwen menatap Direktur Departemen Rawat Inap dengan tatapan tajam. Alisnya berkerut dalam. Namun, dia adalah seseorang yang selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengandalkan temannya, wakil presiden sebagai pendukungnya, dia bahkan tidak menatap Direktur Departemen Rawat Inap dan berbicara dengan nada tenggelam. Melihat jas putih yang kamu kenakan, kamu seharusnya menjadi salah satu petinggi rumah sakit, kan? Ada apa dengan rumah sakitmu? Bahkan perawatmu mengandalkan otoritas dan kekuasaan untuk masalah ini? Adik perempuanku dirawat di rumah sakit ini dan aku adalah kakak laki-lakinya. Sejak kapan aku dilarang menemuinya? Tuan, mohon perhatikan kata-kata Anda. Dengan ekspresi dingin, bagian rawat inap menjawab. Setelah itu, dia menoleh ke arah perawat. Perawat itu segera berkata, Direktur, mereka sudah keterlaluan. Mereka tidak hanya mempermalukan Nona Su, mereka bahkan ingin merebut restorannya. Saya pikir Nona Su perlu istirahat jadi saya meminta mereka pergi. Namun sebaliknya, mereka malah mengancam saya. Anda lihat sendiri bahwa sekarang Nona Su bahkan menangis karena diganggu mereka. Direktur Departemen Rawat Inap memandang Su Lingyun dan agak bersimpati padanya.
Memiliki saudara-saudara yang tidak tahu malu seperti itu hanya akan mengurangi kesehatan dan umur seseorang sebanyak 8 kali lipat. Tuan, Nyonya, tempat ini adalah bangsal VIP. Jika pasien tidak menyambut Anda, silakan pergi sekarang. Saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Wakil Presiden Liu. Namun, orang yang paling penting di tempat ini adalah pasien. Su Shangwen berkata sambil mencibir. Jika aku tidak salah ingat, bukankah seharusnya posisi wakil presiden cukup berkuasa di rumah sakit medis Tiongkok milikmu? Kurasa kau tidak berhak mengusirku. Kalau begitu, mari kita tunggu saja kata-kata wakil presiden Liu. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Direktur Departemen Rawat Inap berkata. Saya benar-benar minta maaf. Saya khawatir Anda akan kecewa karena wakil presiden Liu sangat sibuk, dan mungkin dia tidak punya banyak waktu untuk datang ke sini. Su Shangwen mengerutkan kening sambil berkata dengan dingin. Jangan jadi orang sombong seperti itu. Apakah dia akan datang atau tidak, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Aku baru saja meneleponnya dan dia telah menegaskan bahwa dia akan segera datang ke sini. Aku benar-benar ingin melihat apakah kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakan kata-kata itu ketika Wakil Presiden Liu datang. Direktur Departemen Rawat Inap mencibir dalam hatinya. Dia tidak ingin menanggapi lagi pengganggu yang memanfaatkan dan menggunakan jabatannya untuk menggertak Su Lingyun. Dia tersenyum kecil saat dia datang ke tempat tidur dan bertanya tentang kesehatan Su Lingyun. Nona Su, Anda masih terluka. Tolong jangan terlalu sedih. Anda juga tahu pepatah bahwa meskipun langit runtuh, Anda tetap tidak perlu khawatir akan hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Akan selalu ada seseorang yang membela Anda. Bahkan jika Tuan Tang tidak nyaman untuk datang ke sini, rumah sakit kami tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Su Lingyun berhenti menangis dan mengangguk dalam diam. Tuan Tang. Su Shangwen dan Sang Meiyun saling memandang dengan sedikit ekspresi bingung di wajah mereka. Siapa orang yang dibicarakan oleh Direktur Departemen Rawat Inap ini? Apakah itu Tang Xiu? Apakah itu nyata? Dia hanya seorang siswa sekolah menengah. Bahkan jika dia telah melakukan sesuatu dan memiliki hubungan dengan bos Long Group dan dipuja oleh bos farmasi Endless Virtua karena dia memiliki beberapa kemampuan. Tetapi sekarang, wajah aslinya seharusnya sudah terungkap. Zhang Meiyun ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan suara keras. Direktur Wang, siapakah Tuan Tang yang Anda bicarakan itu? Apakah dia bajingan muda Tang Xiu? Su Lingyun yang terbaring di ranjang rumah sakit langsung berubah seperti singa betina yang marah sambil berteriak dengan marah. Aku melarangmu mengutuk anakku. Minggir dari hadapanku, sekarang. Zhang Meiyun mengejeknya. Atau apa? Aku baru saja mengutuk anak mutanmu, bukan? Bajingan murahan yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal tanpa ayah yang mengajarinya. Kau benar-benar sakit otak, kau tidak punya harga diri dan masih membelanya. Orang mana yang telah menimbulkan masalah? Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari luar pintu saat Kapten Keamanan, Chen Tao, bergegas masuk bersama 3 petugas keamanan lainnya ke bangsal. Dengan ekspresi jijik, Direktur Departemen Rawat Inap menatap Su Shangwen dan Sang Meiyun sambil berbicara dengan nada suara yang rendah. Itu mereka. Bawa mereka keluar. Jika mereka berani menolak, pukul saja mereka. Dan langsung lemparkan mereka ke Departemen Ortopedi. Selama mereka tidak mati, aku akan bertanggung jawab penuh. Menerima perintah itu, Chen Tao segera mencengkeram kerah baju Su Shangwen dan menampar wajahnya dengan keras lalu menyeretnya keluar pintu seolah-olah dia adalah seekor anjing. Berhenti. Wakil Presiden Liu, bersama 2 dokter setengah baya, bergegas masuk dengan langkah besar. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, dia langsung marah dan berteriak keras. Chen Tao menatap kosong. Dia tahu bahwa dia adalah Wakil Presiden Liu. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang berpangkat tinggi akan datang. Dia ragu-ragu dan berbalik untuk melihat Direktur Departemen Rawat Inap sebelum akhirnya melepaskan Su Shangwen. Wakil Presiden Liu menatap Chen Tao dengan marah sebelum senyum tipis muncul di wajahnya saat dia meminta maaf. Bosu, saya benar-benar minta maaf karena kualitas personel keamanan rumah sakit kami cukup biasa-biasa saja. Saya tidak menyangka dia berani memukul Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang ini.
Saya akan menangani masalah ini dengan serius dan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Direktur Departemen Rawat Inap melangkah keluar dari pintu bangsal VIP dan ekspresi terkejut terpancar dari matanya saat melihat Wakil Presiden Liu datang. Dia tidak mengerti. Presiden mengatakan kepadanya bahwa dia akan berbicara dengan Wakil Presiden Liu, tetapi Wakil Presiden Liu masih berani datang. Namun, dia masih memiliki keberanian untuk berkata, "Wakil Presiden Liu, saya harap Anda tidak akan campur tangan dan terlibat dalam masalah ini. Pasangan ini telah menyebabkan masalah di bangsal VIP, mereka bahkan telah mengganggu kondisi pasien secara serius." Wakil Presiden Liu menjadi marah dan berkata, "Bos Su telah memberitahu saya dengan jelas di telepon. Dia membawa istrinya untuk mengunjungi adik perempuannya yang dirawat di rumah sakit ini. Apakah itu salah? Dan di mana perawat yang gegabah itu? Kapan dia punya hak untuk mempersulit anggota keluarga pasien? Tempat seperti apa yang dia anggap sebagai rumah sakit kita?" Direktur Departemen Rawat Inap berpendapat, "Wakil Presiden Liu, Anda tidak boleh hanya mendengarkan pernyataan satu pihak saja. Saya telah menyaksikan semuanya secara langsung, pasangan itu telah mempermalukan pasien, sambil bersikap sangat arogan dan mendominasi. Selain itu," Wakil Presiden Liu membentak dan memarahinya, "Jangan membantahku. Jika pasien dan anggota keluarga mereka membicarakan urusan pribadi keluarga mereka, apakah menurutmu rumah sakit kita berhak ikut campur? Kau bahkan tidak berhak untuk menjelaskan apa yang harus kukatakan. Kau ini siapa?" Kemarahan telah memenuhi hatinya. Sebagai wakil presiden, ia adalah salah satu kandidat terbaik untuk presiden rumah sakit medis Tiongkok berikutnya. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, tidak akan lama baginya untuk menjadi presiden rumah sakit ini. Namun, pada saat ini, seseorang bahkan berani menantang otoritasnya, memicu kebencian di dalam hatinya. Ia mungkin juga menghukum orang ini sebagai peringatan bagi yang lain, serta membangun citra yang kuat untuk kepresidenannya sendiri. Direktur Wang, sepertinya Anda sudah terlalu lama menjabat sebagai Direktur Departemen Rawat Inap ini. Jadi, saya rasa sudah saatnya Anda pindah. Saya akan melaporkan masalah ini secara pribadi kepada Presiden, dan saya harap Anda sudah mempersiapkan diri secara psikologis. Wakil Presiden Liu berkata sambil mencibir. Selama beberapa saat, Direktur Departemen Rawat Inap terdiam sebelum berkata pelan. Anda tidak perlu melaporkan masalah ini secara langsung kepada Presiden. Saya sudah melakukannya. Bagus. Bersamaan dengan berakhirnya suara Direktur Departemen Rawat Inap, suara agung bergema di koridor saat 4 pemimpin teratas rumah sakit medis Tiongkok bergegas dan tiba di bawah kepemimpinan Li Hongji. Dan orang yang baru saja berbicara itu adalah Li Hongji sendiri. Wakil Presiden Liu, Anda belum menjadi presiden tetapi Anda sudah ingin menggunakan hak istimewa dan wewenang presiden? Apakah Anda bahkan memiliki hak untuk memberhentikan Direktur Departemen Rawat Inap? Paling tidak, lakukanlah setelah Anda menduduki jabatan saya. Direktur Wang telah memberitahu saya segalanya tentang masalah ini. Tidak peduli bagaimana dan apapun kepentingan Anda dengan keluarga pasien, orang yang paling penting di rumah sakit kami adalah pasien kami. Bab 150, benar-benar dipermalukan. Mata Wakil Presiden Liu menyipit. Dia tidak menyangka Presiden akan datang sendiri dan menangani masalah ini. Dan sikapnya sangat jelas. Dia berdiri bersama Direktur Wang dan pasien. Sialan. Bajingan Su Shangwen itu telah mendorongku ke dalam lubang. Wakil Presiden Liu diam-diam menggerutu dalam hati. Namun, di wajahnya ia menunjukkan ekspresi getir dan berkata, Presiden, kita benar-benar harus menyelidiki kasus ini dengan jelas. Saya menduga perawat itu telah berbohong ke sana kemari. Mungkin ada beberapa pertengkaran dan konflik yang terjadi antara pasien dan anggota keluarganya. Mungkin mereka bisa menyelesaikannya dengan mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Paling buruk, itu bukan masalah besar. Dengan ekspresi dingin, Li Hongji berkata, meskipun ada beberapa kontradiksi di antara mereka. Bisakah Anda menjelaskan mengapa rumah sakit harus tetap diam? Pasien masih dirawat di rumah sakit, apakah Anda ingin melihat kondisi pasien memburuk? Ini. Wakil Presiden Liu terdiam dan tercengang. Keluhan yang ada di hatinya terhadap Su Shangwen semakin membesar. Li Hongji menatap Su Shangwen dengan ekspresi apatis dan berkata,
Apakah Anda benar-benar anggota keluarga pasien? Saya pernah melihat orang yang tidak berperasaan dan tidak punya pikiran, tetapi belum pernah sekalipun saya melihat orang seperti Anda. Pasien adalah anggota keluarga Anda dan Anda, terlepas dari kondisinya, telah menyebabkan kondisinya menjadi jauh lebih buruk. Apakah ini yang Anda sebut perilaku antar anggota keluarga? Sekarang saya akan secara resmi mengumumkan bahwa rumah sakit kami tidak akan pernah menerima kunjungan dari orang-orang seperti Anda. Saya harap Anda segera pergi, jika tidak, petugas keamanan rumah sakit kami tidak akan tinggal diam. Hati Su Shangwen sudah hancur saat Li Hongji datang. Setelah mendengar kata-kata Li Hongji, tubuhnya menjadi dingin dan ekspresi yang sulit dipercaya terpancar di wajahnya. Dia tidak dapat memahami mengapa Li Hongji, seorang presiden rumah sakit medis Tiongkok ini bersikeras melindungi Su Lingyun. Tuan Tang. Su Shangwen teringat nama yang diucapkan Direktur Departemen Rawat Inap. Suara tercekik tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Dia tidak percaya bahwa Tuan Tang ini merujuk pada Tang Xiu, karena yang terakhir hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Dia tidak mungkin memiliki kemampuan apapun atau tidak akan mampu membuat presiden rumah sakit medis Tiongkok bergerak. Apakah karena wakil presiden Liu? Mungkinkah presiden ingin meluruskan dan memberi pelajaran kepada wakil presiden Liu, tetapi belum menemukan kesempatan untuk melakukannya? Mungkinkah ia memanfaatkan masalah ini untuk merenovasi wakil presiden Liu? Jika demikian, bukankah ia yang dilibatkan oleh wakil presiden Liu? Ketika Su Shangwen memikirkan hal ini, ekspresi meminta maaf mulai muncul di wajahnya saat dia berkata, Presiden Li, saya sudah lama mendengar nama Anda yang terhormat. Anda adalah seorang dokter ilahi yang sangat dihormati di rumah sakit medis Tiongkok Star City kami. Wakil Presiden Liu dan saya hanyalah teman biasa. Jika dia telah mengganggu Anda sebaiknya menghadapinya secara langsung, tetapi tolong jangan libatkan saya dalam hal ini. Su Shangwen. Kau bajingan. Bahkan dalam mimpinya, Wakil Presiden Liu tidak pernah menyangka bahwa Su Shangwen akan menjualnya saat ini juga. Terlebih lagi, dia hanya menjualnya begitu saja, tanpa perasaan apapun. Su Shangwen berkata dengan marah. Wakil Presiden Liu, seorang pria harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Karena ini urusan Anda dan Presiden Li, apakah Anda harus melibatkan orang lain dalam masalah Anda? Kami hanya orang biasa dan kami tidak ingin terlibat dengan masalah Anda. Saya dan istri saya datang ke sini untuk mengunjungi adik perempuan saya. Dan karena kami sudah bertemu dengannya, kami akan segera pergi. Jadi, saya mengucapkan selamat tinggal. Su Shangwen. Wakil Presiden Liu sangat marah saat api jahat berkobar di dalam benaknya. Meskipun dia tidak menginginkannya secara sadar, dia melesat maju ke arah Su Shangwen yang baru saja berbalik dan hendak pergi saat tinjunya menghantam kepala Su Shangwen dengan keras. Melampiaskan amarahnya adalah kebutuhan yang mesti dipuaskannya. Kebencian dan keluhan di hatinya harus dilampiaskan, dan sasarannya bukanlah pasien Su Lingyun, perawat, Departemen Rawat Inap, atau bahkan Presiden Li. Tetapi bajingan pengkhianat yang baru saja mengkhianatinya, Su Shangwen. Tinjunya seperti tetesan hujan deras yang menghantam Su Shangwen. Meskipun yang terakhir telah jatuh ke lantai, dia tidak ingin melepaskannya karena Su Shangwen yang sedang dihantam, hanya bisa berteriak dengan sedih. Berhenti! Berhenti! Pemandangan di depannya membuat Sang Meiyun tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa bala bantuan yang diundang suaminya akan tiba-tiba menyerangnya. Bahkan, serangannya sangat keras dan kejam. Setelah sadar kembali, dia langsung berlari ke arah Wakil Presiden Liu dan berusaha melepaskannya dari suaminya. Chen Tao bertindak cepat dan langsung menghalangi Sang Meiyun dari samping dan memaksanya jatuh ke lantai. Li Hongji tercengang dan lidahnya keluh saat melihat pemandangan di depannya. Dia sama sekali tidak menyangka Wakil Presiden Liu akan mengambil inisiatif untuk memukul Su Shangwen. Namun, saat dia sadar, dia langsung merasa bahwa Wakil Presiden Liu cukup menyedihkan, karena dia dengan cemas berlari ke arah Su Shangwen, mengangkat kepalanya untuk menyanjungnya, saat Su Shangwen berbalik untuk menggigit dan menggerogotinya. Hai! Setelah mendesah, Li Hongji memberi isyarat kepada penjaga keamanan di samping sementara beberapa dari mereka dengan cepat menarik Wakil Presiden Liu dari Su Shangwen. Li Hongji melambaikan tangan dan memerintahkannya. Bawa dia ke ruang gawat darurat dan periksakan dia.
Jika tidak ada yang salah dengan tubuhnya, bawa dia keluar dari rumah sakit. Nanti, ingatlah untuk langsung mengusirnya jika dia berani datang ke rumah sakit kita lagi. Kamu bisa langsung memberinya peringatan keras jika dia tidak patuh. Dimengerti, kata Chen Tao dengan suara keras. Ditemani oleh beberapa pimpinan rumah sakit, Li Hongji datang ke bangsal VIP, dan menyampaikan belasungkawa kepada Su Lingyun, baru kemudian mereka pergi. Ia juga memuji Direktur Departemen Rawat Inap dan juga perawatnya. Mengenai Wakil Presiden Liu, ia memutuskan untuk menanganinya dan melaporkannya ke Biro Kesehatan tentang seluruh kejadian tersebut dan kemudian menunggu perintah pemecatan dari mereka. Di dalam bangsal VIP, wajah Su Lingyun seperti sedang sekarat. Meskipun Presiden dan para petinggi rumah sakit telah menyatakan keprihatinan dan belasungkawa mereka kepadanya, namun, perasaan sedih di dalam hatinya belum juga hilang. Siapakah Su Shangwen? Dia hanyalah saudara kandungnya. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa dia tidak tahu malu, tetapi tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk bersikap tidak tahu malu seperti ini. Dari perawat yang merawatnya, dia juga tahu tentang semua yang terjadi di luar bangsal. Ketika Su Shangwen bahkan menggerutu kepada Wakil Presiden Liu, dia hanya bisa merasakan rasa malu dan penghinaan yang mendalam karena memiliki saudara-saudara seperti itu. Xiu'er telah melihat semuanya dengan saksama. Su Shangwen dan Sang Meiyun bukanlah manusia. Karena mereka bahkan tidak menganggapku sebagai anggota keluarga, maka mereka akan menjadi orang asing di masa depan. Pada saat ini, Su Lingyun akhirnya mampu menguatkan hatinya dan dengan tegas memutuskan untuk memutuskan semua komunikasi dengan Su Shangwen. Beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan, Ban Shou dan Ding Zi, dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi di rumah sakit. Sebenarnya, mereka telah menatap dari awal. Namun, karena Su Shangwen dan Sang Meiyun tidak melakukan gerakan apapun yang akan menyakiti Su Lingyun secara fisik, mereka berdua tidak keluar. Mereka juga menyaksikan semua yang terjadi selanjutnya. Setelah semuanya beres, Ban Shou segera menghubungi nomor Tang Xiu dan menceritakan semuanya. Di Southgate Town, Tang Xiu masih memberikan bimbingan belajar kepada Yuan Chuling dan 3 orang lainnya. Setelah menerima telepon, dia terdiam cukup lama. Dia sudah lama tahu bahwa pasangan Su Shangwen hanyalah malapetaka yang berjalan. Dia belum bertindak kejam terhadap mereka, karena dia mempertimbangkan perasaan ibunya. Namun sekarang, mereka berani memprovokasi mereka lagi, dan akhirnya dia tidak bisa lagi menoleransinya. Malam ini, Tang Xiu menelepon 2 kali. Satu untuk Chen Xizong, dan satu lagi untuk Long Zhengyu. Niatnya jelas. Dia tidak hanya ingin Shangwen Real Estate bangkrut, tetapi dia juga harus mencegah Su Shangwen memiliki kesempatan untuk berubah selamanya. Dan cara terbaik untuk itu adalah membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sebelum fajar, Yuan Chuling dan 3 siswa lainnya sudah tidur. Sendirian, ia pergi ke gudang dan mengunci pintu dari dalam. Kemudian, ia mulai bereksperimen dengan formula komposisi untuk produk perawatan kesehatan. Karena obat itu ditujukan untuk penjualan komersial, Tang Xiu tidak punya pilihan selain sangat berhati-hati. Dia tidak berani membuat kesalahan sekecil apapun. Setelah melakukan beberapa percobaan berulang kali, dan tanpa henti mencoba kombinasi senyawa selama 15 kali, dia akhirnya berhasil membuat dan menyesuaikan komposisi bahan yang tepat dan konfigurasi untuk produk perawatan kesehatan berdasarkan pengobatan tradisional Tiongkok. Khasiat obat itu adalah 1/10 dari yang dia berikan kepada Long Zhenglin, tetapi jumlah cairannya meningkat puluhan kali lipat dibandingkan dengan itu. Sesaat ia membuat perhitungan. 20 botol produk perawatan kesehatan ini sama dengan 1 botol yang diminum Long Zhenglin. Dan cara mengumpulkan kekayaan adalah aliran akumulasi yang stabil dan terkumpul menit demi menit. Mata Tang Xiu berbinar-binar, senyum tipis terukir di bibirnya. Dia tahu bahwa begitu produk perawatan kesehatan ini masuk ke pasaran, akan terjadi wabah besar setelah dikenali oleh sejumlah kecil orang. Penjualannya akan meroket dan bahkan akan lebih baik daripada 2 produk kosmetik lainnya. Tang Xiu menuliskan takaran ramuan obat dan bahan-bahannya di atas kertas, lalu memasukkan produk yang berhasil diuji coba ke dalam botol terlebih dahulu. Kemudian, ia membuka pintu gudang dan kembali ke villa. Waktu berlalu dan malam hari berikutnya pun tiba dalam sekejap mata.
Tang Xiu baru saja pulang sekolah dan kembali ke kota gerbang selatan. Namun, pemandangan di depannya membuatnya mengerutkan kening. Lebih dari 20 pria besar berjas hitam berdiri dalam barisan yang teratur di samping gerbang, menghadapi 30 penjaga keamanan kota gerbang selatan yang berdiri di depan mereka. Pemandangan itu seolah-olah merupakan situasi kritis di mana musuh sedang berkonfrontasi. Manajer properti kota gerbang selatan, Long Shuiyao, mengerutkan kening, tampak tertekan saat melihat ke-20 pria besar yang tampak muram itu. Saat ini, dia benar-benar ingin menelepon polisi, tetapi dia tidak punya alasan yang tepat untuk melakukannya. Orang-orang ini memiliki disiplin yang sangat tinggi dan mereka tidak memasuki area villa atau membuat masalah apapun. Bahkan pemimpin mereka mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk menunggu bos mereka. Long Shuiyao benar-benar penasaran. Orang kuat atau makhluk suci macam apa yang bisa menjadi bos orang-orang ini? Semua satpam di kompleks perumahan ini adalah pensiunan tentara. Mereka sangat cakap dan memiliki prestasi tinggi dalam aspek militer. Baik dalam disiplin maupun kekuatan tempur, menemukan orang biasa yang mampu bersaing dengan mereka sangatlah sulit. Namun, mereka sama sekali tidak berada pada level yang dapat dibandingkan dengan orang-orang ini. Tiba-tiba, mata Long Shuiyao berbinar saat melihat Tang Xiu datang. Kegelisahan di hatinya sirna saat dia berkata sambil tersenyum lebar. Tuan Tang, apa kabar? Anda sudah kembali? Tang Xiu mengangguk dan berkata. Aku baru saja kembali dari liburan yang diberikan oleh sekolah. Dia sedang libur sekolah? Sampai sekarang, Long Shuiyao masih tidak tahu bahwa Tang Xiu masih seorang mahasiswa. Setelah mendengar jawabannya, dia diam-diam merasa heran. Namun, dia memendam rasa herannya jauh di dalam hatinya. Kemudian, dia berbalik dan melihat pemandangan di dekatnya. Dengan senyum masam dan dipaksakan, dia menjelaskan. Tuan Tang, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu dari mana 20 orang ini datang. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang menunggu bos mereka. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, penjaga keamanan area villa kami ada di sini sehingga mereka tidak akan mengganggu ketertiban di area villa. Melihat ke arah postur berdiri tegak dari 20 pria kekar itu, Tang Xiu merasa mereka seperti patung pria besar. Dia cukup puas karena dia bisa melihat bahwa orang-orang ini adalah elit yang dikirim Gu Xiaoshui kepadanya dari aula pesta abadi. Dia menarik kembali pandangannya dan kemudian menatap Long Shuiyao sambil berbicara dengan ekspresi tenang. Aku tahu, mereka tidak akan pernah mengganggu ketertiban di area villa karena bos mereka adalah aku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 151, Kedatangan Petugas Keamanan. Apa? Long Shuiyao tercengang. Dengan ekspresi datar, dia menatap wajah tenang Tang Xiu, hatinya terguncang, seperti badai. Tidak pernah sekalipun dalam mimpinya dia membayangkan bahwa 20 pria besar itu adalah bawahan Tang Xiu. Dia? Siapakah dia sebenarnya? Hal ini membuat rasa ingin tahu Long Shuiyao terhadap Tang Xiu meroket ke tingkat tertinggi. Dia agak penasaran terhadapnya sejak Long Zhengyu memberinya villa termegah di kota gerbang selatan. Meskipun dia belum banyak bertemu dan bergaul dengannya, tetapi rasa ingin tahunya tumbuh setiap kali dia bertemu dengannya. Dia benar-benar ingin mengetahui identitas dan segalanya tentang Tang Xiu. Mereka adalah anak buahku, jadi aku akan membawa mereka bersamaku. Ngomong-ngomong, aku harus kembali ke rumahku dan berganti pakaian, jadi bolehkah aku membawa mereka sekarang? Kata Tang Xiu. Baiklah, kumohon. Long Shuiyao tersadar dari linglungnya dan cepat-cepat menjawab. Setelah mengangguk padanya, Tang Xiu berjalan ke depan 20 pria besar itu dan berbicara dengan serius. Orang yang selama ini kau cari adalah aku. Ikuti aku. Dia langsung masuk ke area dalam South Gate Town setelah mengatakan hal itu. 20 pria besar ini telah melihat foto Tang Xiu. Dan saat ini, mereka juga mengenalinya, jadi tidak ada yang berbicara atau berbisik. Mereka hanya berjalan dalam barisan dan mengikuti di belakang Tang Xiu saat mereka menuju ke dalam kota gerbang selatan. Saat mereka memasuki villa, Tang Xiu menatap mereka dan berkata dengan tenang. Namaku Tang Xiu. Aku yakin kalian sudah mengenalku karena beberapa dari kalian mungkin pernah melihatku saat aku mengunjungi aula pesta abadi 2 kali itu.
Ngomong-ngomong, mulai hari ini, aku adalah bos kalian. Satu-satunya permintaan yang kuminta dari kalian adalah, patuhi perintahku segera di atas segalanya. Bisakah kalian melakukannya? Iya, mengerti, bos. Kedua puluh pria itu berteriak serempak. Sambil mengangguk puas, Tang Xiu melanjutkan. Saya akan menyambut kalian semua dengan makan malam penyambutan malam ini. Namun, karena kalian akan tinggal di Star City untuk waktu yang cukup lama, dan karena saya juga tidak punya waktu untuk mengurus kalian semua, kalian akan dipindahkan dan bekerja di bawah manajer umum saya. Dia akan bertanggung jawab untuk menyediakan semua kebutuhan dasar dan pengaturan kerja kalian. Untuk itu kalian harus mendengarkannya. Ruang makan Long. Tang Xiu menelepon untuk memesan kamar pribadi, tetapi staf mengatakan kepadanya bahwa tidak ada kamar tersisa, jadi dia tidak punya pilihan selain menelepon Chen Zizong untuk membantunya memesannya. Dari sini, jelaslah bahwa manusia, sebagaimana telah terjadi sebelumnya, terbagi menjadi kasta sosial rendah dan tinggi. Namun, Tang Xiu tidak terlalu peduli tentang hal itu. Dia mungkin bukan siapa-siapa sekarang, tetapi nanti, dia akan menjadi seseorang yang berkuasa. Konon, dunia terkadang berperilaku seperti sungai yang mengalir ke timur selama 30 tahun dan kemudian ke barat selama 30 tahun berikutnya. Roda keberuntungan naik dan turun seiring dengan perubahan waktu. Mungkin di masa depan, mereka akan menghargai dan memberinya hak istimewa sebagai seorang VIP saat dia makan di aula makan Long. Setelah Chen Zizong memesan kamar pribadi dan memberitahukan nomor kamarnya, Tang Xiu memerintahkan 20 pria besar itu untuk pergi ke sana terlebih dahulu karena dia ingin mandi dan berganti pakaian. Itu juga karena dia perlu menyelesaikan produk perawatan kesehatan yang telah dia buat kemarin, serta meminum formulanya. Pada malam hari ketika dia bertemu Kang Xia, dia akan memberikan barang-barang ini dan 20 pria besar itu kepadanya. Setengah jam kemudian, ketika Tang Xiu meninggalkan gerbang kota gerbang selatan, dia bisa merasakan bahwa beberapa orang sedang mengawasinya. Dia tidak memperhatikan mereka dan langsung naik taksi menuju ke ruang makan keluarga Long. Namun setelah dia memasuki ruang pribadi, Kang Xia menyambutnya dengan ekspresi aneh. Sambil melihat ke-20 orang yang duduk di depan meja panjang dengan postur seperti patung batu, juga melihat ekspresi aneh Kang Xia, Tang Xiu berkata sambil tertawa kecil. Hah? Apa? Orang-orang itu tidak memuaskanmu? Sambil tersenyum paksa, Kang Xia menjawab. Bukannya aku tidak puas, tapi karena aku terlalu puas. Bos, aku pernah melihat penjaga keamanan terbaik di dunia, dan hampir semuanya adalah anggota pasukan khusus yang sudah pensiun dari semua negara. Mereka tidak hanya sangat terlatih dalam keterampilan militer, tetapi kemampuan tempur individu mereka juga luar biasa. Mereka bahkan berani menghadapi bahaya untuk menghadapi kematian dengan gagah berani saat harus melindungi klien mereka. Tapi, jika dibandingkan dengan 20 orang ini, orang-orang itu tampaknya sangat buruk. Tang Xiu menjawab dengan nada heran. Sebesar itukah jaraknya? Kang Xia berkata sambil mengangguk. Benar sekali. Aku sudah mengamati mereka selama 20 menit penuh. Dan mereka tidak bergerak sedikit pun sejak mereka duduk di sana. Bahkan mata mereka tidak berkedip. Jika aku tidak melihat mereka berjalan ke ruangan sebelumnya, aku akan mengira mereka hanya boneka. Tang Xiu mengamati ke-20 orang itu dan kemudian tersenyum tipis. Semuanya, malam ini adalah jamuan makan malam penyambutan untuk kalian. Kalian dapat menganggapnya sebagai waktu luang dan senggang, jadi kalian tidak perlu dibatasi dan menjaga kedisiplinan seperti itu. Saya telah melihat banyak prajurit yang pemberani dan berkemauan keras. Mereka menerjang medan perang dengan disiplin yang kaku dan ketat dan dengan berani membunuh musuh-musuh mereka. Namun, mereka selalu membuka mulut lebar-lebar untuk makan dan minum di waktu senggang dan istirahat mereka, serta bersenang-senang. Ke-20 pria besar itu berbinar pada saat yang sama. Mereka saling memandang dan mengangguk berulang kali. Setelah itu, mereka berdiri bersama, menghadap Tang Xiu dan menangkupkan tinju mereka, sambil berkata, Terima kasih banyak, bos. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Ngomong-ngomong, Yan Er adalah muridku. Dia benar-benar telah melatih kalian semua dengan baik. Jika di masa depan aku melihat bahwa kalian memiliki kesetiaan dan dedikasi yang tak tergoyahkan terhadap tugas kalian,
Mungkin aku akan membiarkan kalian melangkah ke jalan lain. Jalan lain? Tubuh ke-20 pria itu bergetar hebat dengan ekspresi panik dan bersemangat di wajah mereka. Guyan Er mengadopsi mereka saat mereka berusia 6 atau 7 tahun dan dia secara pribadi melatih mereka selama 20 atau 30 tahun ini. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah personel kepercayaan Guyan Er. Demikian pula, mereka juga menyadari tentang identitas Guyan Er. Kultivasi abadi. Jalan ini lambat, hikmat, dan sepi. Mereka adalah orang-orang yang telah ditempa menjadi manusia besi yang keras. Guyan Er telah melatih mereka dengan latihan yang sangat keras dan dingin sejak mereka masih kecil, dan telah menghabiskan banyak uang untuk mereka. Dia membuat mereka menyelami zona perang asing yang kacau di luar negeri, di mana mereka harus berjuang dan bertahan hidup di sana. Guyan Er bahkan mengirim mereka untuk tinggal di sebuah pulau terpencil yang luas, berburu dan membunuh binatang buas yang ganas dan kuat. Dapat dikatakan bahwa mereka dibesarkan dan tumbuh dengan tangan yang berlumuran darah, dengan pembunuhan dan pembantaian yang telah lama ditanamkan dan diukir di tulang-tulang mereka. Mereka tidak takut mati. Mereka juga tidak takut kesepian atau menemui akhir yang tragis. Yang mereka butuhkan adalah rangsangan, gairah, dan semangat karena mereka akan menggunakan darah mereka untuk menentukan jalan masa depan mereka. Jalan abadi. Umur mereka akan bertambah dan akan membuka babak baru dalam kehidupan dan dunia mereka. Mereka bahkan berharap suatu hari nanti, mereka akan bisa terbang seperti Guyan Er, bebas dan tanpa belenggu. Terima kasih, bos. 20 pria besar itu mendorong meja dan kursi sambil berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinju mereka dan berteriak dengan suara yang keras dan memekakkan telinga. Bahkan Kang Xia yang berpengalaman pun terkejut dan linglung saat melihat ini. 20 pria ini muncul bukan sebagai penjaga keamanan, tetapi prajurit pribadi berdarah besi yang kuat yang telah dilatih oleh Tang Xiu. Ada apa? Tolong siapkan makanan dan anggurnya, ya. Tang Xiu menatap Kang Xia yang tampak linglung dan tenggelam dalam pikirannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Kang Xia seperti terbangun tiba-tiba dari mimpi, dan segera menjawab. Ya, bagus. Ternyata berjalan dengan damai. Ah, tidak. Aku sudah mengaturnya. Aku sudah memesan makanan dan anggur terbaik yang ada di aula makan Long. Makanan dan anggur itu akan segera disajikan. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Semuanya, duduklah sekarang. Jangan menahan diri untuk hari ini dan bersantailah dengan baik. Selain itu, makanlah dan minumlah dengan baik, karena setelah hari ini, kalian akan memiliki hari-hari yang sibuk di depan. Setelah 2 jam penuh, Tang Xiu dan Kang Xia menemani 20 pria besar itu makan dan minum dengan gembira dan mewah. Dia bisa melihat bahwa 40 botol minuman keras telah dikosongkan, tetapi mereka hanya memiliki wajah merah dan tidak ada yang mabuk. Diam-diam dia merasa puas. Orang-orang ini dapat minum dan menelannya, orang-orang yang baik. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan ruang makan keluarga Long, Kang Xia kembali dengan ekspresi tidak sedap dipandang setelah membayar tagihan. Saat Tang Xiu bertanya kepadanya, barulah dia diberitahu bahwa makanan itu menghabiskan biaya 2 juta yuan. Perusahaan Magnificent Tang sedang kekurangan uang saat ini, dan meskipun Kang Xia telah melihat lebih banyak uang dari itu, dia masih merasa sakit hati karena menghabiskannya. Dekat pintu depan aula makan Long, Zhu Tianqiang, bersama 4 saudaranya, diam-diam memperhatikan para tamu yang keluar masuk aula makan keluarga Long. Di sekeliling mereka ada puluhan pengganggu dan penjahat dengan senjata tersembunyi. Tunangannya dan calon saudara iparnya dipukuli, itu adalah tamparan keras di wajahnya, tidak diragukan lagi. Dia begitu marah sehingga dia tidak akan memaafkan pelakunya. Kakak senior, bocah itu sudah masuk sekitar 2 jam. Bahkan jika mereka hanya makan perlahan, mereka akan segera menghabiskannya. Semua saudara kita sudah ada di sini, jadi kita bisa langsung bertindak begitu dia keluar. Karena dia berani memukul calon adik ipar tuan, sepertinya dia benar-benar ingin menjalani kehidupan yang tidak jujur. Seorang pria parubaya berwajah monyet berbicara sambil membelai dagunya. Zhu Tianqiang berkata dengan dingin. Kita harus menangkapnya. Tapi tidak di depan gerbang depan aula makan Long ini.
Ada banyak orang yang berdatangan di sekitar sini, dan itu pasti akan menimbulkan kepanikan begitu kita mengeroyoknya di sini, bahkan polisi pun akan mengejar kita. Ikuti dia untuk saat ini dan tunggu sampai bajingan kecil itu berada di tempat yang jarang orangnya. Kita akan mengejarnya kalau begitu. Pria parubaya yang mirip monyet itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, kami akan melakukan apa yang dikatakan kakak senior. Jika hari ini aku tidak membuat bajingan itu sia-sia, aku tidak akan bisa tidur saat aku kembali." Pada saat ini, Tang Xiu dan Kang Xia keluar dari gerbang aula makan long secara berdampingan. "Apakah kamu tidak akan pergi bersama mereka?" Dengan ekspresi heran, Tang Xiu menatap Kang Xia. 20 pria besar itu sudah pergi ke tempat parkir bawah tanah, sementara Kang Xia sebenarnya mengikutinya keluar. Kang Xia menjawab sambil tersenyum. "Karena Anda, bos, tidak pergi, bagaimana mungkin saya punya nyali untuk pergi?" Setelah berpikir sejenak, Tang Xiu berkata dengan enteng. "Ah, ada yang ingin kau tanyakan padaku?" "Baiklah, tanyakan saja. Aku akan menjawabnya." Sambil mengacungkan jempolnya, Kang Xia berseru kagum dan berkata, "Kau benar-benar hebat. Kau bahkan bisa membaca pikiranku. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya satu hal padamu. Dari mana kau mendapatkan 20 penjaga keamanan itu? Mereka tidak mungkin tentara bayaran, kan? Hanya saja aku tidak sengaja menemukan luka tembak di lengan Song Tiekui saat kami makan. Dia juga mendapat bekas luka tusuk." Song Tiekui. Dia kapten dari 20 orang itu. Yang paling kuat dan berotot, dan juga peminum berat. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Asal-usul mereka bukanlah sesuatu yang aku ketahui, aku juga tidak mengenal mereka sebelumnya. Namun, orang yang paling kupercaya adalah orang yang melatih mereka, jadi aku bisa mempercayai orang-orang ini. Karena mereka akan mengikutimu nanti, kamu tidak hanya harus memperlakukan mereka dengan baik, tetapi kamu juga harus menganggap mereka sebagai orang yang paling kamu percaya. Percayalah, mereka sangat kuat. Jangankan penjaga keamanan, bahkan jika kamu ingin mereka menjadi pembunuh bayaran, mereka akan jauh lebih kuat daripada banyak pembunuh bayaran." Dengan ekspresi heran, Kang Xia berkata, "Maksudmu, mereka telah melihat darah orang?" "Mereka tidak hanya melihat darah, tetapi mereka benar-benar telah memanjat keluar dari lautan darah dan gunung mayat. Aku yakin mereka setidaknya telah membunuh lebih dari selusin orang. Nah, ingatlah untuk menaruh semua yang telah kukatakan kepadamu di dalam hatimu dan jangan membicarakannya dengan siapapun," kata Tang Xiu. "Mereka?" Bagaimanapun juga, Kang Xia adalah seorang pengusaha yang serius dan jujur. Dia tiba-tiba menjadi takut dengan kata-kata Tang Xiu. Tang Xiu berkata, "Kang Xia, jangan pedulikan masa lalu mereka. Ingat saja, mereka sekarang adalah penjaga keamanan, kamu bahkan bisa menganggap mereka sebagai orang kepercayaanmu." Bab 152, Drama yang Bagus. Saat mereka berbicara, ekspresi Tang Xiu tiba-tiba berubah. Dia sangat menyadari bahwa banyak mata dengan niat jahat terus-menerus menatapnya dari sekelilingnya. Apa yang terjadi di sini? Dia langsung melepaskan indera spiritualnya dan menyelimuti area seluas 200 meter di sekitarnya. Alisnya berkerut karena dia bisa merasakan bahwa banyak orang memang mengawasinya. Bahkan ada hampir 30 preman muda dengan pisau dan tongkat tersembunyi di tubuh mereka. Tang Xiu terdiam sejenak. Lalu, dia tiba-tiba berkata, "Kang Xia, apakah kamu punya rencana lain untuk malam ini?" Kang Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sibuk seharian ini. Aku bukan wanita yang kuat, jadi aku akan pulang untuk tidur saja." "Ngomong-ngomong, ada apa? Ada rencana? Tertarik untuk mengikutiku dan menonton drama yang bagus?" tanya Tang Xiu. "Sebuah drama yang bagus?" Dengan alis terangkat, Kang Xia bertanya. "Drama bagus macam apa?" Dengan nada tenang, Tang Xiu menjawab. "Baiklah, kau bisa melihatnya sendiri. Jika kau tidak mau, kau bisa kembali sekarang. Jika kau mau, maka ikuti saja aku." "Baiklah." Kang Xia mengangguk. Bersambung ke episode 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.